Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas E angkatan 2023. Kami akan berdiskusi tentang tugas bahasa Indonesia yang berjudul pidato. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Ghifari dengan NIM 12350113828. Perkenalkan, nama saya Pangeran Musa dengan NIM 12350113206. Kami akan berdiskusi mengenai pidato dan akan membuat masalahnya. Yang pertama, kami ingin tahu apa itu pengertian pidato. Menurut Nusa, apa itu pengertian pidato? Pengertian pidato adalah penyajian lisan kepada sekelompok massa seorang berbicara secara langsung di atas podium atau mimbar, dan isi pembicaraannya diarahkan kepada banyak orang. Lanjut pertanyaan kedua, bagaimana metode pidato? Metode pidato itu persiapan yang diperlukan untuk menyusun pidato dan metode-metodenya adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode impromptu atau metode serta-merta. Metode ini adalah metode yang dilakukan secara tiba-tiba. Yang kedua, metode menghafal. Metode ini biasanya ditulis, kemudian dihafal lalu ditampilkan. Yang ketiga, metode naskah. Metode naskah ini, jadi seseorang yang berpidato akan membacakan naskah atau teks yang dia buat dan ditampilkan di depan khalayak umum. Yang keempat, ada metode extemporan tanpa persiapan naskah. Jadi langsung aja, dia tidak ada membacakan apa-apa, dia langsung tampil. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Nusa, bagaimana menganalisis situasi dan pendengar saat berpidato? Nah, bagaimana cara menganalisis situasi dan pendengar? Yang pertama, menganalisis situasi. Dalam menganalisis situasi perlu diperhatikan hal berikut. Yang pertama, maksud pengunjung mendengarkan uraian. Yang kedua, ada kebiasaan atau tata cara kehidupan pendengar. Yang ketiga, susunan acara. Dan keempat, tempat pembicaraan berlangsung. B. Menganalisis pendengar. Jadi tadi udah menganalisis situasi, sekarang menganalisis pendengar ya. Ada beberapa hal yang dapat dipakai untuk menganalisis pendengar yang akan dihadapi. Yang pertama, data umum. Yang kedua, data-data khusus. Dan data-data khusus yang perlu mendapat perhatian meliputi pengetahuan pendengar mengenai topik yang dibawakan dan minat dan keinginan pendengar. Nah, yang keempat, bagaimana etika berpidato? Tentunya kalau kita ingin berpidato, kita harus beretika karena kita di depan khalayak umum. Yang pertama ada, jika berpidato di depan umum, hendaknya memperhatikan beberapa hal atau aturan. Yang pertama, berpakaian dengan rapi dan bersih dan tidak bergaya pamer. Yang kedua, gunakanlah kata-kata yang sopan dan jangan memperlihatkan keangkuhan. Yang ketiga, jika pidato panjang, agar tidak membosankan pendengar, hendaknya diselingi dengan humor. Namun humor itu harus sopan juga, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain atau seperti diskriminasi dan lain-lain. Yang kedua, jika berpidato di depan wanita atau sebagian besar wanita yang berpidato pria, perhatikan kata-kata yang digunakan, hendaknya jangan sampai menyinggung perasaan. Dan yang ketiga, jika berpidato di hadapan orang terkemuka, hendaknya mempersiapkan diri dengan sempurna. Dengan demikian, keyakinan kita akan tumbuh. Yang keempat, jika berpidato di hadapan semua golongan, kita harus terbuka, terus terang, dan agak dapat santai. Namun jangan melupakan etika. Yang kelima, jika yang mendengarkan pidato kita itu pelajar atau mahasiswa, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan argumentasi yang logis. Soalnya pelajar atau mahasiswa itu pemikirannya juga logis. Yang keenam, jika berpidato di depan pemeluk suatu agama, kita harus menjaga jangan sampai ada satu ucapan pun yang menyinggung martabat atau agama mereka. Yang ketujuh, jika yang mendengarkan pidato kita itu masyarakat desa, gunakanlah kata-kata atau kalimat yang sederhana. Jangan kata-kata yang menyulitkan, yang modern-modern lah yang mereka mungkin tidak tahu. Selanjutnya, menurut Nusa nih, bagaimana tahap-tahap dalam berpidato? Tahap-tahap berpidato itu, yang pertama, merumuskan topik dan tujuan pidato. Yang kedua, menyusun kerangka pidato. Yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan untuk pidato itu. Yang keempat, mengembangkan kerangka-kerangka yang pidato tadi. Yang kelima, latihan berpidato.
Dan yang terakhir langkah-langkah pelaksanaannya. Oh, di langkah-langkah pelaksanaan itu ada langkah awal, langkah pokok, dan langkah penutupan. Jadi mungkin segitulah yang dapat kami diskusikan dan kami sampaikan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.